Selamat pagi, Ibu Agnes dan teman-teman. Kami di sini ingin mempresentasikan materi yang kami buat, yaitu Panca Indera Manusia. Yang pertama akan dijelaskan oleh Melania Sekar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai indera penglihatan, yaitu mata. Mata merupakan organ tubuh sebagai alat penglihatan yang berguna untuk menerima rangsang berupa cahaya. Mata merupakan organ yang kompleks dalam memberikan gambaran berupa visual. Yang kedua ada struktur mata. Struktur mata dibagi menjadi dua, yaitu struktur mata bagian luar dan struktur mata bagian dalam. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur mata bagian luar. Yang pertama ada alis mata. Alis mata berfungsi untuk melindungi mata dari benda cair atau keringat. Yang kedua, kelopak mata. Kelopak mata berfungsi melindungi mata dari debu dan kotoran. Yang ketiga, bulu mata. Bulu mata berfungsi untuk menyaring intensitas cahaya sebelum masuk ke mata dan melindungi mata dari debu. Yang keempat, ada kelenjar air mata. Kelenjar air mata ini berfungsi untuk melumasi mata agar mata tidak kering dan membersihkan permukaan bola mata. Maaf, teman-teman. Yang kedua ada struktur bagian dalam. Struktur bagian dalam mata ini terdapat pada bola mata. Yang pertama ada lapisan sklera. Lapisan sklera merupakan lapisan yang berwarna putih. Lapisan sklera ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian penting di dalam mata seperti retina dan lensa mata. Yang kedua ada kornea mata. Kornea terdapat pada bagian depan sklera yang tidak berwarna atau transparan. Kornea ini berfungsi untuk menerima dan meneruskan rangsangan cahaya. Yang ketiga ada koroid. Koroid merupakan lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah dan berguna untuk memberi nutrisi dan oksigen pada mata. Yang keempat ada iris. Iris berfungsi untuk membentuk pigmen warna mata dan mengatur banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke mata. Yang kelima ada pupil. Pupil berada di bagian tengah iris yang berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya ke mata. Yang keenam ada lensa mata. Lensa mata berada di bagian belakang iris yang berfungsi untuk meneruskan dan memfokuskan cahaya atau bayangan agar jatuh tepat di retina. Pada lensa mata terdapat daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata ini merupakan kemampuan otot siliar untuk menebalkan atau memipihkan kecembungan lensa mata yang disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak benda yang dilihat dari mata. Jadi ketika lensa mata melihat objek dari jauh, maka akan memanjang dan memipih. Lalu jika lensa mata melihat objek dari benda dekat, maka lensa mata akan memendek dan menebal. Yang selanjutnya yang ketujuh, yaitu retina. Retina berada di bagian terdalam dari bola mata yang sangat tipis dan peka terhadap cahaya. Retina ini berfungsi untuk menangkap cahaya. Yang kedelapan ada saraf mata, yang berfungsi untuk meneruskan cahaya menuju saraf pusat di otak. Yang kesembilan ada otot mata. Otot mata berfungsi untuk menjaga letak mata pada tengkorak wajah dan menggerakkan bola mata maupun kelopak mata. Selanjutnya ada cara kerja mata. Ketika mata sedang melihat suatu benda, maka cahaya yang dipantulkan dari benda tersebut akan masuk melalui kornea. Kemudian cahaya yang masuk akan melewati pupil dan masuk ke lensa mata. Kemudian lensa mata akan membiaskan dan memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Ketika cahaya sudah masuk ke retina,
maka akan terbentuk bayangan yang akan disampaikan ke otak melalui ujung-ujung saraf mata. Dan otak akan memproses bentuk bayangan benda tersebut sehingga kita bisa melihat bentuk dari benda tersebut. Selanjutnya ada gangguan pada indera penglihatan. Yang pertama ada rabun jauh atau miopi, merupakan kerusakan pada mata yang disebabkan karena lensa mata terlalu pipih dan bayangan jatuh tepat di depan retina. Akibatnya, mata tidak bisa melihat benda dari jarak jauh. Agar penderita rabun jauh dapat melihat benda dari jauh, maka dapat dibantu dengan kacamata berlensa cekung atau berlensa negatif. Yang kedua, rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat merupakan kerusakan pada mata yang disebabkan karena bayangan benda jatuh di belakang retina. Akibatnya, mata tidak bisa melihat benda dengan jarak yang dekat. Agar bayangan jatuh tepat di depan retina, penderita rabun dekat dapat dibantu dengan kacamata berlensa cembung atau berlensa positif. Yang ketiga, ada rabun tua atau presbiopi. Rabun tua merupakan kerusakan pada mata yang disebabkan karena mata tidak bisa melihat benda dari jarak jauh maupun dari jarak dekat. Penderita rabun tua dapat dibantu dengan kacamata berlensa rangkap. Yang keempat ada astigmatisme, merupakan kelainan pada mata yang disebabkan karena bola mata dan permukaan lensa mata mempunyai kelengkungan yang tidak sama. Akibatnya, cahaya tidak jatuh tepat pada tempat yang sama. Penderita astigmatisme dapat dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa silindris. Yang kelima ada buta warna, merupakan kelainan pada mata yang menyebabkan penderita tidak bisa membedakan warna-warna tertentu. Buta warna ini bisa terjadi karena faktor genetik. Yang keenam ada katarak, merupakan kerusakan pada mata yang disebabkan karena pengapuran lensa mata sehingga mengakibatkan buramnya dan berkurangnya elastisitas lensa mata. Penderita katarak akan merasakan pandangan menjadi kabur dan daya akomodasi akan berkurang. Satu-satunya jalan untuk mengatasi katarak adalah dengan melakukan operasi katarak. Selanjutnya, ada indera pengecap atau lidah. Lidah adalah indera pengecap yang terdiri dari apex, corpus, dan radix atau basis lingual. Pada umumnya, lidah memiliki beberapa fungsi, yaitu membantu proses pengecapan, memposisikan letak makanan ketika mastikasi, membantu penelanan. Sebagai alat bantu dalam berbicara dan untuk merasakan rasa dari makanan dan minuman masuk ke dalam mulut. Ini adalah struktur lidah. Yang pertama, katup pangkal tenggorokan, amanel lidah atau tongsil, amanel langit-langit tenggorokan, celah lidah, tubuh lidah, sirkumvalte papila celah ujung. Terus ada struktur lidah, ujung dan tepi lidah, merupakan bagian lidah yang peka terhadap rasa makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut. Bagian ini meliputi bagian paling depan dekat dengan bagian gigi seri serta tepi kanan kiri. Ujung dan tepi lidah bisa bergerak bebas ke arah depan, belakang, kanan, dan kiri mulut. Terus pangkal lidah merupakan bagian lidah yang berada di bagian belakang dan menempel pada dasar rongga mulut. Pangkal lidah mempunyai banyak sel sensorik yang bisa membuat lidah merasa dan menyentuh sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Selanjutnya, dasar lidah merupakan bagian lidah yang terletak di bagian sepertiga belakang dekat dengan tenggorokan. Dasar lidah juga merupakan bagian yang menempel pada tulang hyoid dan tulang rahang bawah. Bagian ini tidak bisa bergerak dengan bebas.
Selanjutnya ada badan lidah, merupakan seluruh dari struktur lidah karena 2/3 bagian lidah lainnya disebut dengan badan lidah. Bagian ini bisa digerakkan secara bebas dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah. Selanjutnya, darsum merupakan bagian lidah yang terletak di antara dasar lidah dan badan lidah. Bagian permukaan darsum terlihat sedikit lebih naik dari badan lidah. Terdapat garis cekungan seperti huruf yang disebut dengan sulcus terminalis. Terus papila merupakan tonjolan atau bintik-bintik kecil yang berada di bagian atas dan samping lidah. Warna papila sama dengan warna dalam keadaan normal sehingga tidak terlalu mencolok. Ini ada beberapa jenis papila. Yang pertama itu papila circumfaltala, papila filiformis, papila foloata, papila funciformis. Otot lidah, otot pada lidah dibagi menjadi dua, yaitu otot intrinsik dan ekstrinsik. Otot intrinsik adalah otot yang membantu lidah. Otot ekstrinsik adalah otot yang mengaitkan lidah ke struktur sekitar dan berperan dalam menentukan posisi lidah. Adapun bagian-bagian di otot intrinsik itu ada 4, yaitu longitudinal superior, longitudinal inferior, transversal, vertikal. Adapun yang bagian ototnya ekstrinsik itu ada 4 juga, yaitu geniolosus, hyglossus, dan styloglossus, palatoglossus. Adapun peta lidah, pada bagian ujung lidah berguna untuk mengecap rasa manis. Pada bagian ujung lidah, kanan dan kiri berguna untuk mengecap rasa asam. Pada bagian pangkal, lidah berguna untuk mengecap rasa pahit. Terus pada bagian pangkal, lidah kanan dan kiri berguna untuk mengecap rasa asin. Adapun proses pengecapan itu, ketika sedang makan, bintil-bintil yang disebut papila, terdapat saraf pengecap. Saraf ini akan meneruskan rangsangan rasa ke otak untuk memproses rasa makanan. Apakah makanan tersebut merasa manis, pahit, asin, ataupun asam. Gangguan pada indera pengecap, yaitu sariawan, merupakan kelainan pada selaput lendir mulut yang mengakibatkan munculnya bercak warna putih kekuningan dengan permukaan agak cekung. Terus adanya kanker lidah merupakan penyakit pada lidah yang ditandai dengan sariawan muncul bercak merah dan rasa sakit tenggorokan yang tidak kunjung sembuh. Akusia merupakan gangguan pada lidah di mana tidak bisa mengenali rasa sama sekali. Hipogeusia merupakan gangguan pada lidah di mana kemampuan untuk mengecap menurun. Terus candidiasis merupakan infeksi yang disebabkan oleh jamur Candida yang menumpuk pada lapisan lidah. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Mas. Selanjutnya indera pembau atau hidung. Hidung adalah organ penciuman dan pernafasan yang terletak di tengah-tengah wajah. Tubuh bisa mendapat oksigen melalui organ hidung. Selain berfungsi sebagai alat pernafasan, hidung juga berfungsi untuk menangkap aroma. Ini adalah struktur hidung. Bagian-bagian hidung ada tulang hidung, saraf pembau ke otak, silia atau rambut hidung, selaput lendir. Lubang hidung. Lubang hidung mempunyai fungsi untuk melindungi hidung dari berbagai ancaman dari luar dan juga berperan sebagai pengatur ukuran sesuatu yang bisa masuk ke dalam hidung. Bulu hidung merupakan bagian hidung
yang terdiri dari rambut-rambut halus yang memiliki fungsi sebagai menyaring udara yang masuk. Bulu hidung nantinya akan menahan kotoran sehingga tidak bisa masuk ke sistem pernafasan selanjutnya. Selanjutnya ada septum hidung, merupakan bagian hidung yang terbentuk dari tulang dan tulang rawan hidung. Septum juga memisahkan hidung menjadi dua bagian, yaitu kiri dan kanan, mulai dari lubang hidung hingga bagian tenggorokan awal. Pada dinding septum dilapisi lendir dan mempunyai pembuluh darah sehingga berguna untuk melembabkan dan juga mengatur suhu udara yang masuk. Selanjutnya, rongga hidung merupakan bagian hidung yang terdapat selaput lendir dan silia atau rambut halus. Rongga hidung berfungsi untuk melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarah ke tenggorokan. Selanjutnya, saraf hidung merupakan saraf yang memiliki fungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman. Saraf ini akan menerima rangsangan berupa aroma yang terbawa bersama udara yang dihirup lalu mengirimkan informasi melalui impuls. Selanjutnya, sinus hidung merupakan bagian berbentuk rongga yang berada di sekitaran hidung dan memiliki 4 pasang sinus. Sinus berfungsi untuk melembabkan dan menyaring udara. 4 sinus yang terdapat dalam hidung adalah 1. Sinus maxillaris, 2. Sinus frontalis, 3. Sinus ethmoidalis, 4. Sinus sphenoidalis. Selanjutnya, tulang rawan hidung merupakan bagian hidung yang kuat namun elastis, membentuk bagian ujung hidung. Tulang rawan hidung memiliki bentuk untuk menyusun hidung dan juga menentukan bentuk hidung yang dinamai dengan tulang rawan hialin. Selanjutnya, silia merupakan bagian bulu hidung yang sangat halus. Silia berfungsi mengerjakan penyaringan udara yang masuk ke hidung. Selanjutnya, selaput lendir merupakan bagian yang memiliki fungsi untuk menghasilkan mukus atau ingus, jadi hidung dapat terlindung dari berbagai jenis kotoran. Selanjutnya, saluran hidung merupakan bagian hidung yang terletak di bagian belakang. Saluran hidung ini berperan untuk mengatur tekanan udara oleh saluran penghubung telinga dengan tenggorokan dan juga sebagai pelindung dari infeksi oleh tonsil adenoid. Cara kerja hidung. Udara yang dihirup dari lubang hidung akan membawa zat kimia seperti aroma. Udara tersebut akan disaring melalui bulu hidung, kemudian zat kimia yang terbawa udara akan melebur bersama lendir di dalam rongga hidung. Zat kimia akan diterima oleh sel olfaktorius yang peka terhadap rangsangan bau berbentuk uap atau gas. Lalu dibawa menuju otak, dan otak akan mengartikan informasi sehingga aroma yang tercium akan terdeteksi. Gangguan pada hidung. Yang pertama, hiposmia merupakan gangguan pada indera penciuman yang menyebabkan penurunan kemampuan hidung untuk mendeteksi bau. Yang kedua, parosmia merupakan gangguan pada indera penciuman di mana hidung bisa mendeteksi bau namun salah mengartikannya. Yang ketiga, pantosmia merupakan gangguan pada indera penciuman yang menyebabkan halusinasi terhadap bau-bau yang sebenarnya tidak ada. Yang keempat, anosmia merupakan gangguan pada indera penciuman di mana hidung tidak bisa mencium bau apapun.
Mohon maaf jika ada kurang atau salah kata dalam presentasi kami. Cukup sekian dan terima kasih.